Kita rakyat Kalsel, Gunung Batu Bini dan Laki. Sebelumnya saya akan menyampaikan asal-usul Gunung Batu Bini dan Gunung Batu Laki. Di sebuah desa ada seorang pemuda bernama Anguy. Seorang pemuda ini memiliki sikap yang cekatan dan rajin bekerja. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua bernama Diang Insung. Sewaktu kecil, Anguy sering diajak oleh ibunya mencari ikan di sungai dengan menggunakan jukung, yaitu perahu yang terbuat dari kayu. Ketika sudah dewasa, setiap hari ia pergi ke hutan untuk mencari rotan dan dijual lagi. Setelah mengumpulkannya, ia membersihkan dan mengikatnya dengan rapi. Kerapian dalam mengerjakan tugas memang selalu diajarkan oleh ibunya. Pada suatu hari, seorang saudagar datang ke desa mereka untuk mengambil rotan dan menukarkannya dengan bahan-bahan kebutuhan pokok. Anguy pun ikut menyerahkan hasil hutan yang didapatnya untuk ditukar dengan beras, nasi, dan gula merah. Saudagar tersebut terkesan melihat ketelatenan Anguy membersihkan dan mengikat rotan-rotannya. Ia lalu memanggil pemuda itu. "Siapa namamu?" tanya sang saudagar. "Anguy, tuan," jawab pemuda itu. "Aku melihat kau sangat rapi dan cekatan. Rotan-rotan yang kau jual pun cukup tua dan kering. Aku butuh orang sepertimu. Apakah kau mau ikut berlayar denganku?" tanya sang saudagar. Anguy merasa terkejut sekaligus gembira. "Terima kasih, tuan. Tentu saja saya mau. Tetapi izinkan saya meminta izin kepada ibu saya." "Pergilah, besok kau kutunggu di sini," kata saudagar itu. Anguy pun pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Ia menceritakan apa yang dialaminya kepada ibunya. "Bu, apakah boleh aku pergi belayar supaya kehidupan kita lebih baik lagi?" tanya Anguy. Meskipun berat, Diang Insung tidak ingin menahan keinginan anaknya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. "Bu, mengizinkanmu pergi, nak. Namun setelah berhasil, pulanglah. Ibu pasti sangat merindukanmu," jawab ibunya dengan perasaan sedih. Anguy pun memeluk ibunya dengan bahagia sekaligus sedih, karena harus meninggalkannya sendiri. Keesokan paginya, Anguy pamit kepada ibunya untuk pergi berlayar. "Jaga diri ibu baik-baik. Aku titip ayam jagoku ini, Bu. Ia sahabatku semenjak aku kecil. Biarlah ayam ini jadi pengingat ibu terhadapku. Doakan aku berhasil, Bu," kata Anguy. Anguy pun pergi berlayar bersama saudagar pemilik kapal. Bertahun-tahun lamanya, Anguy bekerja dengan baik dan rajin. Saudagar itu pun sangat menyayangi Anguy. Ia pun menikahkan putri satu-satunya dengan Anguy. Tidak berapa lama kemudian, saudagar itu meninggal dunia dan semua hartanya diwariskan kepada putrinya dan Anguy. Dengan demikian, nasib Anguy berubah menjadi saudagar yang kaya raya dengan istri yang cantik. Kemudian ia teringat dengan ibunya. Ia berniat mengunjungi ibunya. Istrinya menyambut gembira ajakan suaminya itu. "Mari kita berangkat, Bang. Aku belum pernah ketemu dengan mertuaku," kata sang istri. Anguy pun meminta anak buahnya untuk menyiapkan perjalanan ke kampung Anguy dengan menggunakan kapal yang besar dan megah. Setelah berlayar beberapa lama, sampailah kapal besar tersebut di pelabuhan. Orang-orang kampung pun terkejut melihat sebuah kapal besar dan megah mendarat di kampung mereka. Lebih terkejut lagi ketika mereka melihat seorang laki-laki muda dan perempuan muda di geladak kapal. "Bukankah itu Anguy, anak Diang Insung?" kata salah seorang penduduk. "Wah, iya, ia sudah menjadi saudagar kaya." "Iya, betul, itu Anguy, anak nenek Insung. Lebih baik aku ke rumah nenek Insung dan memberitahukannya bahwa anaknya sudah datang." Beberapa orang berlarian ke gubuk Diang Insung. "Nek, nenek, cepatlah ke pantai. Anguy anakmu datang. Ia sudah jadi saudagar kaya." Diang Insung yang sudah tua rentan dan sakit-sakitan berusaha payah keluar rumah. "Apa kalian bilang? Anguy pulang?" "Iya, Nek, cepatlah ke sana." Diang Insung merasa sangat bahagia. Anguy anak yang dirindukannya telah pulang. Ia akan menggunakan jukung. Ia yakin jukung tersebut pasti akan dikenali oleh Anguy. "Ah, akan kubawa juga ayam jago si Anguy. Ia pasti senang, karena ayam jagonya berumur panjang."
Diang Insung pun mulai mendayung jukung dengan susah payah. Ayam jago Angui diletakkan di ujung jukung. Tubuhnya yang telah letih karena penyakit terasa lebih bersemangat karena sebentar lagi akan bertemu dengan anaknya. Jukung tua itu didayung mendekati kapal besar milik Angui. Diang Insung melihat sosok anaknya di anjungan kapal. Ah, betapa tampan anaknya sekarang. Diang Insung merasa sangat bahagia. Angui, Angui, anakku, kamu datang nak, teriak Diang Insung dengan susah payah. Suaranya yang serak hampir kalah oleh angin laut. Angui terkejut melihat seorang nenek-nenek kumal dengan jukung tua mendekati kapalnya. Ia tahu itu ibunya, tetapi melihat keadaan ibunya yang kumal dan dengan pakaian yang kusam, ia menjadi malu mengakuinya. Siapakah ibu yang memanggilmu itu, Bang? Tanya istri Angui. Betulkah itu ibumu? Kalau iya, suruhlah awak kapal menjemputnya naik. Angui masih memandang nenek tua itu yang sedang berusaha merapat ke kapalnya dengan masam. Hei nenek, siapa kau? Mengapa kau memanggil aku anakmu? Ibuku bukan nenek-nenek miskin sepertimu. Hardik Angui. Diang Insung terkejut. Nak, ini betul ibumu. Lihatlah nak, ini jukung yang selalu kita gunakan untuk mencari dan ini ayam jago yang kau titipkan kepada ibu. Dasar penipu, tidak mungkin seekor ayam bisa hidup selama itu. Cepat pergi dari sini. Abang, jika memang itu ibumu, akuilah, aku menerimanya apa adanya, kata istrinya lagi. Sudah kubilang, itu bukan ibuku. Angui memerintahkan anak buah kapal mengusir ibunya. Angui juga memerintahkan untuk meninggalkan tempat itu. Kapal besar itu pun perlahan menjauh dari pantai. Betapa hancur hati Diang Insung, anak yang dirindukannya kembali justru tidak mengakuinya sebagai ibu. Air matanya pun berlinang. Dengan menangis, ia berdoa, Tuhan, anakku tidak mengakui aku lagi sebagai ibunya. Celakakanlah ia, biarkanlah ia menjadi batu besar segala milik dan kekayaannya. Tiba-tiba langit mendung, hujan turun dengan derasnya disertai badai dan petir yang menyambar. Kapal Angui diterjang badai dan petir berkali-kali. Kapal besar tersebut terbelah menjadi dua, satu bagian berisi istri dan dayang-dayangnya, satu bagian lagi Angui dan para awak kapal. Kedua bagian yang terbelah itu pun pelan-pelan karam. Ibu, ampun ibu, aku memang anakmu, tolonglah aku ibu, terdengar teriakan Angui meminta tolong. Diang Insung tidak bergeming mendengar teriakan anaknya. Ia tetap mendayung jukungnya menuju ke daratan. Daratan kampung yang tergenang air lama-lama surut. Ketika air surut, muncullah dua belahan kapal yang sudah membatu. Satu bagian kapal yang berisi istri Angui dan dayang-dayangnya kemudian dinamakan Gunung Batu Bini. Sementara itu, bagian lainnya yang berisi Angui dan anak buah kapalnya dinamakan Gunung Batu Laki. Gunung Batu Laki ada sebuah pohon besar yang tinggi. Konon pohon itu berasal dari tiang layar kapal yang mencuat setelah tenggelam. Lokasi Gunung Batu Bini dan Gunung Batu Laki ini ada di sebelah barat Pegunungan Meratus. Jadi pesan moral dari cerita rakyat Kalsel Gunung Batu dari perahu yang terbelah ialah kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Merekalah sumber kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kita raih dan jangan pernah lupakan mereka.